Harapan orang-orang yang telah berupaya untuk menyerang saya, untuk memendam, untuk menghentikan langkah-langkah pemberantasan korupsi, saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang-orang itu akan sia-sia. Tidak ada gunanya. Beredar video di media sosial, penyidik KPK Novel Baswedan menyampaikan pesan khusus bagi orang-orang yang telah menerornya. Novel Baswedan hingga kini masih berada di rumah sakit di Singapura. Semangat untuk kita semua, terutama anak muda. Kementerian Pertanian meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait temuan Satgas Pangan atas dugaan permainan harga beras. Pemerintah Israel akhirnya membongkar metal detector di kawasan Masjid Al-Aqsa setelah menuai protes dari dunia internasional. Gaduh soal beras medium dijual harga premium dan beras subsidi benih dan pupuk yang dijual mahal menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir. Pihak PT 3 Pilar sudah membantah, namun Satgas dan KPPU tetap meyakini atas temuannya. Sementara itu, Yulianis, mantan karyawan Muhammad Nasarudin, kembali bernyanyi. Nyanyiannya kali ini tidak hanya soal Ibas, namun juga tudingan ada mantan komisioner KPK yang terkesan enggan untuk memanggil Ibas. Sementara itu, dari perkembangan krisis Al-Aqsa, desakan dunia internasional terhadap Israel membuat Israel bersedia membongkar metal detector di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ikuti juga perkembangan terkini di Yerusalem dengan Duta Besar Republik Indonesia di Yordania, Andi Rahmianto, dan Pramdam News selengkapnya. Kami akan awali informasi pertama mengenai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menyatakan semakin semangat dalam memberantas korupsi setelah kejadian penyiraman air keras ke wajahnya pada bulan April yang lalu. 105 hari Novel dirawat di Singapura dan 105 hari itu pula siapa penyiram air keras terhadap Novel belum juga terungkap. Berikut sepenggal pernyataan Novel yang dibagikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak di akun Twitternya. Mengenai mata saya sekarang memang sedang dalam proses penyembuhan, terutama mata kiri yang prosesnya perlu waktu dan ada perlu tahapan operasi untuk menyelesaikan agar bisa fungsi melihatnya kembali. Yang jelas saya ingin menyampaikan semangat kepada rekan-rekan semuanya bahwa saya tentunya dengan kejadian ini tidak akan berharap tidak akan mengendur atau berkurang semangat. Saya berharap pada kejadian ini justru menambah semangat terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan hal-hal lain yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Begitu juga dengan harapan orang-orang yang telah berupaya untuk menyerang saya, untuk memendam, untuk menghentikan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang-orang itu akan sia-sia, tidak ada gunanya, dan saya tegaskan bahwa itu tidak akan bisa sebagaimana yang mereka harapkan. Ini juga sebagai penyemangat untuk kita semua, terutama anak muda, pemuda Indonesia, yang dengan begini kita berharap ke depan kita semakin kuat, semakin perhatian dengan kepentingan negara dan bangsa dan kepentingan orang banyak. Teror ke sejumlah penyidik KPK telah terjadi sejak lembaga anti rasuah berdiri, bahkan untuk bentuk teror berupa ancaman bom dan pembunuhan. Pasca penyerangan terhadap Novel Baswedan, KPK melakukan evaluasi dan memperkuat pegawai KPK. Perlu ada tim investigasi independen yang langsung dibentuk oleh Presiden Joko Widodo karena teror terhadap penyidik KPK ternyata tidak hanya dialami oleh Novel Baswedan. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri, penyidik dan pejabat KPK kerap mendapat teror. Serangan teror muncul saat KPK tengah menangani kasus korupsi. Bentuk teror mulai dari ancaman bom hingga ancaman pembunuhan. Meski telah dilaporkan ke kepolisian, pelaku dan otak teror terhadap KPK tidak pernah terungkap.
Teror air keras terhadap Novel Baswedan, salah satu penyidik terbaik KPK, membuktikan bahwa kita perlu makin melindungi lembaga anti korupsi ini. Dasar hukum KPK perlu dikuatkan tidak hanya dalam undang-undang tapi dalam undang-undang dasar, dan juga perlu ada hak imunitas kepada pimpinan dan pegawai KPK agar tidak mudah diserang dengan kriminalisasi secara hukum pidana maupun perdata, dan SOP pengamanan pimpinan dan pegawai KPK harus dievaluasi secara mendasar. Sementara itu, pasca insiden terhadap Novel, Komisi Pemberantasan Korupsi mengevaluasi dan memperkuat pengamanan untuk pegawai KPK. Dan secara internal kita juga memperkuat mitigasi resiko atau antisipasi untuk pengamanan pegawai, dan juga di internal KPK juga mulai diperkuat dan disusun kembali seperti semacam protokol keamanan untuk ke depan agar hal-hal seperti kemarin tidak terjadi kembali. Pemerintah juga mendorong agar Polri bekerja sama dengan KPK dalam meningkatkan pengamanan penyidik. KPK datang untuk kita membicarakan, dia melaporkan tentang kejadian pada ini, dan tentu meminta dan selalu kerjasama dengan Polri untuk meningkatkan. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, teror yang dialami terhadap Novel tidak akan menyurutkan nyali lembaga anti rasuah itu untuk mengusut dan membongkar kasus-kasus korupsi besar. Tim Liputan, Metro TV. Kepolisian akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan kecurangan dan manipulasi kualitas beras yang diduga melibatkan PT Indo Beras Unggul atau PT IBU. Sebelumnya polisi telah memeriksa 16 saksi termasuk pegawai PT IBU. Polisi belum menetapkan tersangka kasus dugaan kecurangan dan manipulasi kualitas beras yang diduga melibatkan PT Indo Beras Unggul atau PT IBU. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Agung Setia menyatakan pihaknya telah memeriksa 16 saksi dan segera melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Menurut polisi, PT Indo Beras Unggul diduga melakukan 2 pelanggaran pidana seperti memanipulasi harga dan kedua membohongi publik atas kandungan beras. Sementara itu PT Indo Beras Unggul menghormati peraturan tata niaga beras yang telah dibuat oleh pemerintah. Pihaknya juga bersedia untuk berdiskusi dengan pemerintah terkait penetapan harga jual produk beras milik perusahaan. PT Tiga Pilar Sejahtera sebagai induk dari PT Indo Beras Unggul atau PT IBU membantah anak perusahaannya melakukan praktik permainan harga beras. Juru bicara PT IBU Jo Chong Seng mengatakan PT IBU menghormati tata niaga beras yang ada di Indonesia, termasuk harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Namun ia berharap industri yang terlibat tata niaga beras juga diuntungkan. Yang lebih tinggi daripada Permendak, yang secara prinsipnya industri kami dan industri penggilingan juga mengerti tentang semangat dari HGT Permendak itu. Kami sangat menghormati itu dan sangat menghargai dan sangat memahami semangatnya itu. Namun kami juga berharap bahwa para industri dan pelaku yang terlibat di dalam tata niaga itu ada baiknya diberi waktu untuk memberikan penjelasan dan berdiskusi bagaimana supaya semangat HGT yang diharapkan itu bisa dilaksanakan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan ia tidak mempersoalkan pembelian gabah harga tinggi yang dilakukan oleh PT IBU asalkan harga jual beras ke konsumen tidak terlalu tinggi. 25.000, ada yang 20.400 dan seterusnya. Nah, sedangkan tujuan subsidi pemerintah adalah untuk sektor pertanian bagaimana petani ini kesejahteraannya meningkat. Tapi konsumen untuk pangan, karena ini untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak, ini komoditas strategis, bagaimana konsumen membeli dengan murah.
Kisruh harga beras PT Ibu bermula ketika Menteri Pertanian dan Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak ke gudang beras PT Ibu pekan lalu. Satgas Pangan mencium adanya disparitas yang sangat tinggi antara harga beli petani dengan harga jual ke konsumen. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang harga acuan beras, disebutkan bahwa harga beli gabah di tingkat petani maksimal sebesar Rp4.600 per kilogram. Sementara untuk harga jual beras medium dan premium ditetapkan maksimal Rp9.000 per kilogram. Tim Liputan Metro TV. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan seluruh pihak harus menghormati harga acuan beras yang telah disusun oleh pemerintah. Menurut Wakil Presiden, keuntungan besar dalam tata niaga beras jangan hanya dinikmati oleh satu pihak saja. Itu tentu harus cermat ya. Harus betul-betul sesuai dengan aturan karena kita tidak ingin juga langkah-langkah itu menyebabkan soal beras ini terganggu. Tapi kita juga ingin agar jangan ada yang mengambil keuntungan lewat besar dalam bisnis ini. Kalau membeli beras dari petani itu sah-sah saja kan. Penggilingan juga sah-sah juga. Jadi memang perlu dicermati di apanya yang melanggar, kan? Kalau memang melanggar ya ambil tindakan. Gitu. Apa perlu ada tata niaga dan standarisasi khusus? Tata niaganya sudah ada jelas, ada harga patokan. Kalau patokannya lebih rendah, maka beras Bulog harus membeli. Kalau harganya naik, maka Bulog harus mengoperasi pasar. Itu permainannya saja sebenarnya. Itu kebijakannya, itu tata niaganya di situ. Sementara itu harga beras di Indonesia secara rata-rata termasuk relatif murah jika dibandingkan dengan harga beras di sejumlah negara produsen di Asia. Harga beras terendah di Indonesia di kisaran Rp6.800 per kilogram, tertinggi di kisaran Rp13.000 per kilogramnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki jenis beras terbanyak di dunia seiring dengan banyaknya permintaan konsumen. Setiap jenis beras dijual dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualitasnya. Indonesia memiliki banyak keragaman beras. Masyarakat sebagai konsumen perlu mengetahui jenis-jenis beras lokal Indonesia. Meski beras lokal tergolong premium, namun Indonesia bisa menghasilkan langsung dari daerahnya. Ada beberapa jenis beras di Indonesia, seperti beras pandan wangi yang dikenal dengan aroma wanginya seperti pandan, beras jenis IR64 atau Ramos yang dikenal bentuknya yang panjang, beras rojo lele atau sejumlah daerah menyebutnya muncul, yakni beras yang memiliki warna putih susu. Beras IR42 yang ukurannya lebih kecil dari IR64, beras mentik susu yang bentuknya gemuk putih sementara mentik wangi yang warnanya sedikit kusam. Dan ada juga berem sengit yang kini mulai punah padahal memiliki kandungan serat yang baik untuk perkembangan otak. Jenis-jenis beras ini dijual dengan harga yang bervariasi. Kasus kualitas beras yang tidak sesuai dengan harga membuat warga perlu berhati-hati dalam memberi beras. Masyarakat perlu mengenali dengan baik jenis beras mulai dari saat membeli, memasak hingga memakannya. Bagaimana sebenarnya beras yang berkualitas dan sesuai harga? Sebagian warga menilai jika beras dibeli dengan harga mahal, maka sudah dipastikan beras tersebut memiliki kualitas tinggi. Namun tak semua beras dengan harga tinggi menjadi pertanda beras tersebut berkualitas. Tak hanya harga, sebagian warga juga menilai jika beras yang bersih, putih, dan wangi dipastikan sebagai beras berkualitas. Padahal, belakangan sudah banyak aksi pedagang yang melakukan sejumlah kecurangan dan merugikan konsumen. Untuk mengetahui jenis beras berkualitas, konsumen perlu teliti melihat jenis beras saat membeli. Perhatikan keadaan fisik dari butir beras. Tidak beraroma, tidak ada serangga, bersih, dan memiliki kadar air 14%. Kemudian saat dimasak, terlihat beras menyerap air dengan baik. Sementara saat dimakan, nasi terasa empuk dan pulen.
Beras yang baik dan berkualitas memiliki mutu gizi yang baik. Gizi yang ada dalam beras ialah yang mengandung protein, kadar lemak, asam amino esensial, bervitamin, dan memiliki kadar mineral. Lalu apakah temuan dugaan permainan harga beras dapat menjadi momentum untuk penataan kembali tata niaga beras di pasaran? Kami akan mengulas secara lebih dalam sesaat lagi.